Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumriani dari Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai lingkungan perusahaan di Indonesia. Oke, baik. Pembahasan yang akan kita bahas hari ini yaitu pertama, jelaskan perbedaan pihak yang termasuk ke dalam lingkungan pasar dalam dunia bisnis. Yang kedua yaitu uraikan bagaimana kestabilan politik hukum dapat mendukung kondusifnya kegiatan bisnis. Yang ketiga yaitu jelaskan bagaimana laju inflasi dapat mempengaruhi kegiatan bisnis. Ketiga, jelaskan bagaimana aspek sosial dan moral dapat mempengaruhi kegiatan bisnis. Kelima yaitu apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, dan bagaimana kebijakan tersebut dapat mempengaruhi kegiatan bisnis. Oke, baik. Pertama kita akan membahas soal pertama yaitu jelaskan perbedaan pihak yang termasuk ke dalam lingkungan pasar dari dunia bisnis. Nah, yang pertama itu ada produsen. Nah, produsen yaitu orang yang membeli barang untuk dikonsumsinya. Sedangkan konsumen yaitu orang yang menghasilkan barang atau jasa yang dijual kepada konsumen. Nah, yang ketiga itu ada distributor. Distributor yaitu orang yang menyalurkan barang dari produsen sehingga Nah, mengapa? Karena dalam dunia bisnis atau dalam lingkungan pasar tidak akan lepas dari tiga kegiatan atau dari tiga pelaku ekonomi, yaitu produsen, konsumen, dan distributor. Dalam dunia bisnis, produsen harus mampu membaca kebutuhan konsumen, sehingga produk dan jasa yang dihasilkan tidak sia-sia. Artinya mampu diterima oleh masyarakat. Sedangkan konsumen yaitu sebagai aset utama sasaran pasar bagi produsen akan lebih selektif dalam menghasilkan uangnya. Nah, sedangkan dalam distributor akan membantu agar produsen barang yang mereka hasilkan sampai ke tangan konsumen akhir dengan baik. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua yaitu uraikan bagaimana kestabilan politik hukum dapat mendukung kondusifnya kegiatan bisnis. Nah, dalam berbisnis, perusahaan memiliki sebuah politik yang dianut untuk menjaga agar bisnisnya berjalan dengan lancar. Dalam kegiatan bisnis yang berjalan di dalam suatu perusahaan pastinya memerlukan politik untuk menjaga agar kelangsungan bisnis tersebut tetap berjalan dengan lancar. Politik akan mendukung kegiatan bisnis suatu perusahaan dan akan juga mempengaruhi terhadap perekonomian perusahaan. Dalam dunia bisnis, pengambilan keputusan politik sangat berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis, karena politik memiliki peranan yang sangat penting untuk kelancaran bisnis. Nah, peranan politik di bidang bisnis berperan sebagai pelindung investor asing yang akan mendirikan dan mengembangkan usaha di negara Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3 yaitu jelaskan bagaimana laju inflasi dapat mempengaruhi kegiatan bisnis. Nah, di sini laju inflasi dapat berpengaruh pada kegiatan bisnis karena ketika harga barang meningkat, maka minat orang untuk membeli produk tersebut menurun. Nah, artinya itu dalam jangka pendek kenaikan tingkat inflasi menunjukkan pertumbuhan perekonomian. Namun dalam jangka panjang tingkat inflasi yang tinggi dapat memberikan dampak yang buruk. Tingginya tingkat inflasi menyebabkan harga barang domestik relatif lebih mahal dibanding dengan harga-harga barang impor. Jika di dalam negeri terjadi inflasi, ini artinya harga produk dalam negeri menjadi mahal. Dan jika harga produk dalam negeri lebih mahal dibandingkan dengan produk-produk dari luar negeri, maka hal ini dapat menyebabkan produk domestik menjadi lebih sulit bersaing dengan produk-produk impor. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 4 yaitu jelaskan bagaimana aspek sosial dan moral dapat mempengaruhi kegiatan bisnis.
Nah, aspek sosial dan moral dapat mempengaruhi kegiatan bisnis karena aspek sosial memiliki arti bertanggung jawab terhadap dampak sosial. Nah, inti dari aspek sosial adalah menghargai orang lain. Nah, jika faktor sosial terus berubah dan maka itu dapat berimplikasi pada perusahaan perusahaan yang mereka hadapi, dan akhirnya perusahaan tersebut juga menentukan strategi perusahaan yang harus perusahaan pilih. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas soal terakhir, yaitu apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Bagaimana kedua kebijakan tersebut mempengaruhi kegiatan bisnis. Nah, apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal dan moneter? Nah, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara. Sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan yang dibuat oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana kedua kebijakan tersebut mempengaruhi kegiatan bisnis. Nah, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dapat mempengaruhi kegiatan bisnis, yaitu karena kebijakan fiskal itu mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Nah, pengeluaran negara juga dibagi menjadi dua, yaitu rutin dan pembangunan. Nah, bisa mempengaruhi kegiatan bisnis karena adanya pengeluaran rutin seperti membayar gaji pegawai dan memberi bahan baku. Nah, sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan nilai rupiah, jadi agar nilai mata uang tidak turun. Nah, jadi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter itu adalah dua hal atau tindakan suatu negara untuk mencegah dan memperbaiki kestabilan perekonomian masyarakat. Itulah tadi pembahasan dari 5 soal tersebut dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah atau tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.